Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murkinah, kelas B10. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan kisah Nabi Ayub yang tetap sabar menghadapi cobaan. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub kita bisa jadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang berat. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam suatu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 orang dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri yang cantik serta soleh dan setia. Dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Dan inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabiullah Ayub alaihissalam. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini penyakit menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub roboh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hama dan badai hingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika, begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terdampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Namun bagaimanakah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 18 tahun. Namun luar biasanya selama itu Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur dan sabar, tapi tetap berikhtiar dengan cara bertobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub mengurus keperluan, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan penyakit ini? Itu saja cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah." Lalu Nabi Ayub menjawab, 20 tahun. "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub berkata kembali dan bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Istri Nabi Ayub kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata lagi, "Aku masih malu untuk meminta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat. Tidak perlu mengeluh dan meminta apapun, Allah tahu bagaimana kondisi kita. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. "Wahai Tuhan penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit, dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang.
Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang diberikan oleh Allah nantinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami dapati ia, Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Quran Surat Hud ayat 44. Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun dimunculkan oleh Allah di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. "Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Hud ayat 42. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub telah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sembuh. Keesokan harinya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan hadiah untuk Nabi Ayub. Saking banyaknya hadiah, dikatakan bahwa saat itu kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kemudian di hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil dan sejak saat itu, setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar. Sehingga Allah memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran. "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.' Maka kami pun memperkenankan semua seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya perlu keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang akan berbuat baik di dunia ini, memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Nabi Ayub alaihissalam sabar sekali menghadapi ujian penyakit selama bertahun-tahun. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dapat kita pelajari bahwa dalam menghadapi ujian kita harus sabar dan tidak lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersabar akan membuahkan kebaikan yang tak terkira. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.